Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an, amma ba'du. Hadirin jemaah salat Isya, dan insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pernah suatu kali Rasulullah itu ketika mau naik di atas mimbarnya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa mimbar Nabi itu ada 3 tangga. Tangga yang pertama, ketika naik tangga yang pertama beliau mengucapkan amin. Lantas naik ke tangga kedua beliau juga mengucapkan amin. Di tangga ketiga pun juga mengucapkan amin. Di dalam satu riwayat langsung di Rasulullah menyampaikan kenapa kok beliau mengucapkan amin tiap tangga yang beliau naikin tadi. Tapi di riwayat yang lain disebutkan setelah Nabi khutbah selesai baru sahabat tanya, kenapa jenengan tadi naik ke mimbar mengucapkan amin 3 kali beserta ketika naik di tiap tangga yang ada di mimbar. Rasulullah menceritakan, ternyata ketika Nabi mau naik tangga yang pertama, malaikat Jibril mengucapkan, orang yang ditemui oleh Ramadan namun dosanya tidak diampuni, maka Allah akan jauhkan dia dari rahmatnya, pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti kita misalnya Ramadan lewat pada diri kita, tapi kok sampai akhir Ramadan lewat sampai Lebaran, kok dosa kita belum diampuni, nggak pantas masuk surga berarti. Na'udzubillah min syarri dzalik. Pantasnya masuk ke dalam neraka. Ketika malaikat Jibril mengucapkan ini, Nabi mengucapkan amin. Semoga Allah ngijabahi orang seperti itu, nggak mungkin masuk dalam surga. Terus langkah kedua, barang siapa yang dapetin kedua orang tuanya atau salah satu dari dari orang tuanya itu masih hidup, namun mereka tidak bisa menyebabkan anak tersebut masuk ke dalam surga, maka Allah akan jauhkan dia dari rahmatnya. Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surganya. Maka Nabi pun mengucapkan amin. Dan yang ketiga, Nabi mengucapkan amin lagi. Ternyata malaikat Jibril mengucapkan, barang siapa yang dia mendengar nama Nabi Muhammad SAW disebut namun dia tidak mengucapkan salawat, maka dia akan dijauhkan dari rahmatnya Allah, dapat laknatnya Allah, masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan ketika malaikat Jibril mengucapkan ini, Nabi pun mengaminkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang paling penting yang kita ambil pelajaran dari cerita ini itu adalah tentang Ramadan. Ramadan hampir melewati kita, hampir selesai. Kalau saja Ramadan udah lewat kok dosa kita masih belum diampuni, berarti kita belum pantas masuk surga. Kenapa kok seperti itu? Karena dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beserta ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, kewajiban-kewajiban. Di dalam hadis, seseorang bila mana melakukan wudhu
maka tiap dosa yang menempel di anggota tubuh yang kena air wudhu tadi akan berguguran bersama tetesan air wudhu. Berarti kalau dosanya belum diampuni, ya bisa jadi pernah wudhu. Di hadis yang lain disebutkan as-salawatul khamsi wal jum'ah ila jum'ah war ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna illa idza jatanabul kaba'ir. Salat yang 5 yang wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu di antara mereka itu saling menghapus dosa di antaranya. Jadi misalnya kita melakukan sholat maghrib berjamaah, lantas kita melakukan sholat isya ini tadi juga berjamaah, maka dosa di antara maghrib dan isya itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula sholat-sholat yang lainnya di antara dua sholat itu menghapus dosa di antara keduanya. Jumat ke Jumat, Jumat tadi Jumatan, sampai Jumat lagi, besok Jumat kita Jumatan lagi, maka dosa di antara dua Jumat tadi diampuni oleh Allah. Ramadan ke Ramadan, Ramadan yang lalu, Ramadan yang akan datang, seharusnya itu menghapus dosa di antara keduanya. Lah kalau ada orang yang lewat Ramadan kok dosanya belum diampuni, jangan-jangan dia nggak sholat fardu, sholatnya bolong-bolong, jangan-jangan sholat Jumatnya kadang sholat kadang enggak, jangan-jangan puasanya juga bolong-bolong. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita. Di akhir hadis disebutkan idza jatunibatil kabair, syaratnya satu toh. Dosa yang kecil akan dimaafkan oleh Allah, syaratnya satu, apabila dosa-dosa besar disingkiri, dijauhi, maka dosa kecil akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang muslim harus tahu dosa-dosa besar itu apa saja. Makanya di masjid ini sebelum Ramadan sampai Ramadan dan nanti setelah Ramadan insyaallah dilanjutkan lagi pembahasan dosa-dosa besar, banyak sekali. Ya itu harus kita hindari. Dosa besar itu nggak habis dihitung dengan jari kita. Bahkan sebutkan sampai ada 70 dosa besar. Dan itu banyak sekali di sekeliling kita orang-orang melakukannya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Bahkan itu pun dikuatkan dengan surat An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna nukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Bila mana dosa-dosa besar itu kalian singkiri, kalian jauhi, pasti dosa kalian yang kecil akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya syaratnya itu. Bagaimana yang sebelumnya pernah saya sampaikan, ciri dosa besar itu ada 3. Pertama, meninggalkan hal yang wajib. Meninggalkan yang wajib itu apa? Sholat tadi, sholat 5 waktu wajib. Kalau ditinggalkan itu dosa besar. Kalau masih melakukan dosa besar, jangan harap dosa kecil diampuni oleh Allah. Pasti Allah akan menghisab itu. Terus pertanyaannya, coba saya ingin tanya, perbedaan antara sholat di bulan Ramadan dan di luar Ramadan, perbedaan wajibnya di mana? Wajibnya ada, derajat perbedaannya enggak? Kenapa kok di bulan Ramadan rajin semua di masjid, tapi di luar bulan Ramadan pahalanya, wajibnya sama, pahalanya bisa jadi lipat karena bulan Ramadan, iya. Begitu pula pertanyaan selanjutnya, perbedaan wajibnya antara sholat Jumat dan sholat subuh itu bedanya apa? Nggak ada perbedaannya. Kenapa orang-orang pada datang sholat Jumat tapi sholat subuh nggak pada datang? Padahal kan wajibnya sama tuh. Nggak ada, sholat Jumat itu wajibnya lebih dibandingkan sholat subuh. Orang neng mang pados dalili mboten wonten niku.
Itu wajibnya sama. Sholat Jumat itu wajib, sholat subuh ya wajib. Kenapa kok sholat subuh nggak pada ke masjid, nggak sholat atau bolong? Nah, ini pertanyaan untuk diri kita itu. Itu pertanyaan untuk diri kita. Jangan-jangan sholat kita masih bolong, atau sholat-sholat yang lain sama aja. Sholat Jumat, sholat asar atau sholat isya, itu biasanya orang-orang bolong itu kan sholatnya 3 ini. Kalau enggak subuh, asar, kalau enggak asar pasti isya. Kenapa? Karena itu sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Naudzubillah min syarri dzalik. Kalau cuma sholat Jumat, oh banyak orang datang, masjid full saya yakin. Tapi kalau sholat subuh, asar, isya, bagaimana? Itu pertanyaannya untuk diri kita. Dan itu pun bukan cuma di luar Ramadan saja, di luar bulan Ramadan pun sama. Harapannya ibadah-ibadah yang sudah biasa kita lakukan di bulan Ramadan ini tetap kita lakukan di luar bulan Ramadan. Karena kalau kita tinggalkan ya sia-sia, ngapain kita melakukan kebaikan setelah itu kita tinggalkan. Padahal kita nggak tahu kita matinya kapan, nggak tahu. Padahal wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah, dan minimal sholat wajib itu tetap jalan. Siapa yang jamin kita meninggalnya pas Ramadan? Pas Ramadan, pas rajin-rajinnya meninggal, baik itu meninggalnya. Dan kita kan nggak tahu meninggalnya Ramadan atau bukan. Ya, kabar yang terbaru ada satu keluarga umrah ke Saudi meninggal saat keluarga. Ya Allah, ya sedih, tapi diacungi jempol, bagus dia meninggal dalam keadaan ihram, dalam keadaan mau melakukan ibadah umrah, niatnya baik, saat keluarga baik. Mungkin keluarga yang ditinggal sedih, tapi yang meninggal bisa jadi dia udah bahagia menghadap ridhonya Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang butuh kita iri di sana. Nah, apakah kita yakin bisa melakukan seperti itu? Kan gitu. Nah, tentunya ini harus kita biasakan. Kita istiqomai, karena amal itu tergantung akhirnya. Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Lebih-lebih Ramadan ini udah hampir selesai. Mumpung belum selesai ini, penutupnya Ramadan harus kita perhatikan. Kalau Rasulullah ikat pinggang dikencangkan, ibadahnya lebih hebat, bahkan istrinya dibangunkan malam hari untuk melakukan ibadah. Sampai dalam hadis Nabi pun juga pernah melakukan itu, ada i'tikaf di malam hari 10 hari terakhir. Itu untuk menunjukkan bahwa di akhir Ramadan itu justru lebih giat dalam beribadah, bukan malah mikir lebaran. Bukan berarti nggak boleh mikir lebaran ya, boleh. Persiapkan itu bagus, silahkan. Tapi jangan terus ibadah yang sebelumnya biasa kita lakukan kita tinggalkan. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.